Di Indonesia itu senang banget sama mobil yang berkembaran. Dan ini adalah Hyundai Nera Prototype. Jadi kan di Indonesia itu tren banget mobil yang punya kembaran kayak Ras Terios, Ayla Agya, Calya Sigra, dan sebagainya. Kia juga buat mobil yang kembar-kembaran. Jadi kalau di Kia namanya adalah Carens EV dan di Hyundai itu adalah Nera Prototype. Yes, dua-duanya belum ada spesifikasi lengkapnya untuk spek di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri namanya adalah Neira Hyundai-nya gitu ya. Nah ini terinspirasi dari kawasan Banda Neira di Maluku yang mempresentasikan keindahan alam Indonesia. Jadi mobil ini nanti akan dirakit di Indonesia, makanya belum disebutkan secara rinci speknya dan juga harganya. Namun sebetulnya udah dijual di India. Yes, speknya pasti bakal mirip, namun harganya Mamang juga nggak tahu. Nih bentuk depannya Mamang tergolong ini adalah desain khas Hyundai sama Kia yang punya lampu LED seperti ini yang banyak sekali yang bertabrakan gitu ya. Terus juga ada headlamp di sini LED. Udah nggak ada fog lamp-nya. Tapi kalau bisa dilihat di sini ada fog lamp nih. Mungkin ini ada 3 nih. Bisa jadi ini lampu utamanya, fog lamp di sini. Mamang juga nggak tahu. Dan di Hyundai Neira ini berbeda dengan Kia Carens-nya. Kia Carens-nya itu memang berbentuk crossover SUV. Yang ini lebih bold lagi, lebih lebih keker. Karena ada tonjolan-tonjolan di sebelah sini gitu ya. Tuh, terus ini kayak nyala lambangnya padahal enggak. Kita lihat mesinnya. Spek mesinnya memang ini cocok ya. Ini adalah full elektrik untuk di Indonesia gitu. Jadi, wih, pakai Pegas. Keren sekali, Mamang belum pernah lihat. Terus sini ada apa sih dalamnya? Oh, ada box juga. Jadi kalau versi Indonesia itu kayak terbuka gini, ini bagus karena iklim di Indonesia adalah tropis, panas, makanya butuh pendinginan yang lebih bagus, makanya dibuka seperti ini aja. Dan masih ada tempat ini bagus itu, jadi masih ada tempat penyimpanan ya. Mesinnya jadi ada 2 versi, ada yang ini spek India ya gitu ya, tapi kemungkinan mirip-mirip lah yang masuk di Indonesia. Jadi yang ada standar atau yang biasa aja, ada yang extended range. Jadi untuk spek yang standar itu 135 PS, 255 Nm. Tapi untuk yang extended range itu tenaganya 171 PS dan torsinya adalah 255 Nm. Spek India ya. Mungkin nggak akan berbeda jauh dengan yang di Indonesia. Itu aja. Cuman dibedain dari tenaganya. Nah, baterainya sendiri gimana, Mang? Baterainya itu ada di bawah. Pakainya lithium ion. Mamang juga nggak tahu kenapa pakai lithium ion, cuman ini mungkin udah safety-nya udah lebih bagus ya dibandingkan mobil-mobil EV di zaman dulu. Jadi baterainya juga terpisah. Ada yang standar, ada yang extended range. Yang biasanya itu 42 kWh, yang extended range-nya 51 kWh. Nah, kalau yang standarnya range-nya 404 km dan yang extended range-nya sampai 490 km. Yes, keren. Panjang-panjangnya juga sesuai dengan orang Indonesia, 4,5 meteran aja. Terus punya wheelbase hampir 2,8 meter. Peleknya seperti ini, Mamang lebih suka yang ini daripada Kia Carens ya. Dia pakai model two-tone seperti ini. Terus juga dia punya profil 21555 ring 17, depan cakram, belakang cakram. Terus kalau ngisinya di sini nih. Keren banget ya. Ih, keren ada di depan, Mamang suka yang di depan gini. Jadi tinggal masuk aja, nggak usah kiri kanan pusing. Ya, ini di depan DC pakai 100 kW, jadi lumayan kenceng. Jadi 30 ke 80 itu kalau nggak salah cuman ya sekitar 20 atau 25 menitan. Lumayan kenceng. Belakangnya. Jadi bold, kotak-kotak, kaku-kaku, keren. Menurut Mamang belakangnya Mamang suka. Nah, di Hyundai Neira itu pakai gini-ginian. Tuh, kotak-kotak bulky kayak gini, lampu LED memanjang, ada wiper, defogger, terus juga topi belakang, brake lamp sama antena hiu. Sensor-sensor nggak usah ditanyain. Udah automatic backdoor. Keren. Nah, nih kursinya adalah 7-seater dan juga ada bagasi yang lumayan bisa nyimpen lagi di bawah sini. Ini pasti untuk ban serep. Nih, dibuka di sini.
gitu. Mamang suka. EV yang masih pakai ban serep, Mamang suka. Kalau di terus majuin, ntar tunggu. Ini bisa rata lantai sampai ke sini loh. Ternyata ini bisa rata lantai. Ini kalau mau bagus ya, memang harus dicopot headrestnya, jadi bisa lurus banget. Tuh, gede kan? Gede. Nah di sini ada USB-C, ada tempat-tempat cup holder di kiri dan kanan sama. Ternyata. Ini biar real gitu ya. Kita iya pengen netral aja kan gini ya, masuk ke belakang tuh gini. Sah. Oh, nggak luas banget ini. Jor, coba duduk di sana Jor, di kokpit. 5 minutes later. Kejauhan nggak? Apanya? Sama pedal remnya. Enak nggak nyetirnya kalau kayak gitu? Saya kejauhan. Oh, naik. Berarti majuin. Terus, sampai enak banget. Segitu. Nah, oke. Yang ini majuin. Makanya belum disetel. Coba majuin sampai agak sekitar 3 jari lah. Duduk lah. Duduk, terus majuin. Settingan Jordi berarti ini ya. Oke. Udah, turun kamu. Jordi itu tinggi 168 cm. Jadi ideal untuk orang Indonesia. Oke, Mamang tingginya 172 cm. Di belakang row ketiga Mamang dapat 2 jari, 1,5 jari lah, lumayan oke. Terus bisa direbahin lagi nggak? Oh bisa, wah enak duduknya. Oke, ini untuk sekelas SUV mungkin ya nanti ya, atau versi elektriknya. Ini duduk paling enak di belakang. Duduknya enak, posisinya enak, paha tersangga dengan baik, joknya juga empuk. Wah, surprise Mamang. Karena Mamang mau duduk di row kedua. Oke, Mamang mau duduk tadi posisi duduk Jordi. Mungkin kalau Mamang mundurin, nih ya, tutup dulu. Sedikit, 1 jari. Oke, ini Mamang duduknya udah paling enak. Memang agak tegak sandarannya kalau begini. Mamang mundurin dikit lagi, dapat 1 jari tuh di belakang. Oke, dah. Oke, sebetulnya untuk posisi duduk di row ketiga lebih nyaman, nyendernya lebih enak. Nah di posisi row kedua, joknya lebih keras, nggak tahu kenapa, daripada yang row ketiga. Cuman kita dapat 3 jari, atasnya ada juga, gede sekali malah atasnya. Terus kita dapat kulit-kulitan seperti ini, tuh. Terus ada armrestnya, masih dipertahankan. Terus juga ada mejanya. Ini Mamang suka sekali, ada meja seperti ini. Terus ada panoramic sunroof, yeay, panoramic sunroof. Ada AC-AC-nya, terus ngaturnya di sini fan-nya tuh. Nih, ada USB-C, ada 2 buah, terus juga masih ada yang namanya ada ini dong untuk listrik rumahan tuh. Wow, keren sekali. Terus kalau kita masih kurang juga ruangannya, ini bisa dimajuin. Lah, bisa begini. Mamang suka dalamnya. Intuitif, cuman apa ya, kalau dibandingin sama mobil Cina sekarang, ini kelihatannya kayak jadi biasa aja untuk warnanya, permainan warnanya. Tapi Mamang suka di depan. Yuk kita ke depan. Oke, bahannya di atas keras, ini keras. Ini empuk. Sebelah sini empuk, tempat dudukan tangan juga empuk. Terus di sini ada pengaturan yang head adjusternya manual di pompa. Oke lah. Oke, ini Mamang bilang sudah bukan seperti prototype lagi. Karena dashboardnya udah jadi, terus juga head unitnya sebesar ini, setir-setirnya udah jadi, terus juga konsol-konsolnya sebelah sini. Mungkin ini masih menunggu TKDN, karena Neira sama Cairns EV itu udah 80% komponen lokalnya. Dashboardnya Mamang suka gitu ya. Bernuansa alamnya ada silvernya, ada abu terangnya, di atas abu gelap. Ini ala Hyundai sama sama Kia ya, yang posisinya tuh bisa ditekan-tekan gini, dan ini bukan merupakan tombol, ini adalah touchscreen yang kapasitif. Yes, kapasitif. Cuman Mamang lebih sukanya ini masih diputar-putar seperti ini untuk fan AC-nya, juga untuk temperaturnya juga masih diputar-putar. Mamang suka. Terus di bawah sini ada konsol tengah.
ada wireless charging, terus juga USB-A, USB-C, ada power socket 12 volt. Sebelah sini buat nyimpen barang lagi. Dan ini apalagi cup holder yang bisa dilipat-lipat seperti ini untuk barang juga bisa nih. Oke, keren kan? Terus ini ada buat nyimpan lagi yang sebetulnya ini dalam, cuman kecil gitu, segini aja penampangnya. Mamang suka sih dashboardnya ya. Sama setirnya juga Mamang suka. Setirnya bagus. Mamang suka nih. Itu ya. Deple kalau orang bahasa Sunda mah deple gitu, kecil kayak gini, enak digenggam. Terus dia punya tilt steering teleskopik yang jauh sekali, keren. Masuk dong, masuk. Iya, ini masih prototype, jadi harap maklum ya. Nah, di kiri ini udah kelihatan, ini adalah mode yang paling tingginya maybe. Udah ada ADAS-nya, ada pengaturan jaraknya, ada adaptive cruise control udah lengkap. Terus juga ada yang namanya pedal regeneratif. Ya, pedal regeneratif. Sebelah kiri, sebelah kanan, ini adalah untuk infotainment, ngatur-ngatur kesininya nanti. Nah, terus model si transmisinya juga diputar-putar nih, kiri kanan gitu ya. Tuh. Ke depan, ke belakang, mode EV dan segala macam ada di sini untuk matiin start stopnya. Dah, ada tombol sini juga gitu ya. Di sini adalah untuk fan AC. Di bagian kursi ada auto hold-nya, ada kamera, ada sensor-sensor, dan untuk hill descent control. Oke. Hazard. Terus juga di atas ini untuk tempat kacamata. Terus ada seat belt. Siapa aja yang nggak pakai, sebelah sini ada pengaturan lampu, ada sunroof yang bisa dibuka. Biasanya ya udah jarang yang panoramik doang. Sekarang ini bisa dibuka, gede lagi. Oke, nih head unitnya juga besar ala Hyundai sama Kia ya. Jadi kayak seperti ini, ada kiblatnya segala macem. Terus juga ada, ini belum ketahuan ya apakah biasanya udah Android Auto, apakah ready. Ini gegas juga nih kelihatannya. Banyak pengaturannya. Cuma memang seneng banget yang AC-nya tuh terpisah kayak gini, memang suka. Nih, ini adalah instrumen clusternya seperti biasa. Di sini ada status-statusnya, ada MID-nya. Terus juga ada mode-modenya. Oh, ini mode ini. Ini berarti salah. Maaf. Nih ada powernya. Terus juga ada, mana sih? Oh, ke sini. Ini bisa dirubah-rubah nih. Nggak salah. Oh. Oke ya. Ini status-statusnya. Terus juga ada navigasi atau kompas, segala macam. Dah, ini ada untuk pengaturan ADAS. Dah selesai, Mamang. Ini belum. Ada rem tangan jari. Terus juga di kanan sini ada hold, terus juga ada manual leveling headlamp. Dah yuk, keluar yuk. Hah? Oh iya, saya lupa. Posisi duduknya seneng, visibilitasnya luas, dashboardnya termasuk tinggi, cuman visibilitasnya masih tetap enak. Pilar A-nya agak tebal gara-gara ini nih. Padahal kalau ditempel di sini itu lebih bagus. Ya, jadi visibilitasnya jadi luas. Terus duduknya, Mamang bilang enak, joknya juga enak, suportif, cuman nggak, ergonomisnya juga dapat, cuman nggak meluk sih kursinya. Ini tergolong flat gitu. Nih bolster-bolsternya juga kecil-kecil. Jadi kayak emang buat fleet gitu mobilnya. Walaupun EV dia fleet. Bagaimana mengenai Hyundai Nera ini? Tolong komen di bawah. Bye-bye. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.